Ya, pemirsa, kami akan ajak Anda kembali bergabung dengan Romo Aldo Foya di Roma yang tadi juga sudah sempat bergabung sebelumnya bersama kita dalam Breaking News TV One. Selamat malam waktu Indonesia, Romo Aldo. Selamat malam, maaf tadi terputus. Baik, Romo Aldo, sekarang komunikasi sudah kembali terhubung dengan baik. Tadi mungkin sempat terputus pada saat Romo Aldo ingin menyampaikan kesan maupun juga cerita pengalaman pribadi ketika menempuh pendidikan di Roma, bahkan bisa belajar langsung dari sosok Paus Fransiskus. Seperti apa, Romo Aldo? Baik, terima kasih. Saya tadi bercerita, kebetulan kampus saya langsung di samping Vatikan, kampus kami, dan setiap hari Rabu setiap ada audiensi, pasti banyak orang yang datang dan kami juga berkesempatan untuk berjumpa dan melihat Bapak Paus secara langsung. Juga dalam hari Minggu kalau ada Angelus, ada doa bersama, Bapak Paus selalu nampak dan kita bisa berjumpa dengan dia dari dekat. Dan untuk saya kesan yang paling luar biasa dan mendalam itu Bapak Paus selalu menekankan pentingnya perjumpaan secara pribadi. Ada biasanya kursus di sini namanya kursus penitensier ya. Itu khusus untuk para imam yang mau mendengarkan pengakuan. Dan di akhir kursus itu biasanya ada audiensi dengan Bapak Paus. Kalau dia menyiapkan sambutan, dia biasanya bilang, tidak perlu ada sambutan ini, saya lebih baik berjumpa dengan kamu satu persatu. Dan dia memeluk kita dengan sangat erat, sangat dekat, layaknya seorang bapa dengan anak. Yaitu kesan yang paling menyentuh untuk saya sebagai seorang pastor. Dan saya juga di sini kebetulan belajar tentang migran, penanganan migran. Kita tahu bersama di Vatikan ada banyak pengemis yang tidur di Piazza San Pietro, dan Bapak Paus selalu memeluk mereka dengan kata-katanya yang baik. Dan juga baru-baru ini, kalau tidak salah sebelum dia sakit, dia pernah mengajak hampir 1.000 pengemis untuk makan bersama dengan dia. Ya, Paus yang orang Italia mengenalnya Paus yang sangat mencintai migran, kelompok-kelompok orang kecil. Kita tahu ini jadi masalah besar mungkin di Eropa, tetapi Bapak Paus dia bilang mereka bukanlah masalah. Mereka adalah saudara-saudara kita yang harus kita terima, kita lindungi, dan kita promosikan yang baik, lalu kita coba satukan mereka dalam komunitas kita. Yaitu untuk saya yang sangat berkesan dari Bapak Suci, dia memeluk orang-orang kecil. Sesuatu yang berat untuk kita lakukan saat ini. Ya. Itu tentu pesan khusus. Lalu yang yang paling untuk saya, kalau kita mengenal Bapak Paus Fransiskus, dia itu Paus yang progresif. Yang pikirannya jauh melampaui yang kita pikirkan. Ketika dia mengangkat Suster Raffaella Petrini sebagai Presiden Gubernur Negara Vatikan, itu sempat ada banyak semacam penolakan dari orang-orang, kenapa, ada apa ini dan sebagainya. Tapi sebetulnya Bapak Paus mau bercerita bahwa gereja dalam perjalanannya akan terus berubah, ya, akan terus berubah dengan cara apapun. Dan hemat saya, Paus Fransiskus itu menghadirkan banyak sekali perubahan dalam gereja Katolik. Ya. Menghadirkan begitu banyak perubahan dalam gereja Katolik. Mungkin juga kalau di hati, mungkin juga di dalam pemikiran para romo maupun juga para kardinal di sana juga sebagai pemimpin umat Katolik, apa kemudian yang menjadi pesan spiritual khusus yang coba disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus sebagai pemimpin umat Katolik tentunya, yang membedakan Paus Fransiskus mungkin juga dengan paus-paus sebelumnya, Romo Aldo? Tapi dijawab nanti, Romo Aldo, usai jeda. Kami masih akan kembali hadir menemani Anda, pemirsa.